Bentar. Kayaknya gue ngelewatin sesuatu deh. Kepalanya emang udah mati, tapi ekornya belum. Jangan-jangan Darius. Kepalanya emang udah mati, tapi ekornya belum. Kalau gitu berarti Samuel adalah kepalanya dan Darius adalah ekornya. Itu berarti Darius adalah wakil dari Samuel gitu. Bangke, kenapa gue baru tahu sekarang kalau Samuel punya wakil? Gue ngiranya dia punya anak buah doang kan. Elah. Kai tahu nggak ya soal ini? Harusnya sih tahu ya. Secara kan dia mantan ketua geng Akai divisi 3. Ya kali nggak tahu wakil pemimpin geng Akai. Tapi nggak mungkin juga gue tanyain soal ini ke dia. Yang ada dia malah curiga ke gue. Bodoh amat lah. Intinya sekarang gue udah tahu latar belakang si Darius ini. Apa keputusan gue udah bener ya dengan minta bantuan dari mereka soal ini? Tapi kan mereka semua udah gue berhentiin dah. Masa gue ajak mereka ke jalan ini lagi? Bingung gue. Kalau gue tahu bakal serumit ini urusannya, mending gue omongin ini sama anak-anak dah. Astaga, ini motor apaan dasar berhenti gitu aja? Hampir aja gue tabrak tadi. Elah. Bro, lu kenapa dasar berhenti gitu aja di depan gua? Hampir aja ketabrak barusan. Sorry Kai, gue gak ada niatan buat nyakitin lu. Lu kenal gua? Jangan kenal lu, latar belakang keluarga lu gue juga tahu Kai. Woi, jangan ngaco lu. Gua gak ada bahas-bahas keluarga di sini. Jangan bawa-bawa keluarga gua lu. Gua tahu Kai, itu menyakitkan buat lu. Lu harus berusaha sabar ketika lu kehilangan semua anggota keluarga lu satu persatu. Udah gua bilang, gak usah bawa-bawa keluarga gua. Bagus Kai, emosi ini yang pengen gue lihat dari diri lu. Jangan buang emosi itu dulu, sebelum lu balesin dendam lu. Apa yang dia omongin? Dendam apaan maksud lu? Asal lu tahu aja, hidup gua udah tenang sekarang. Gua gak ada nyimpen dendam buat siapapun. Lu akan menyesal Kai, kalau lu buang emosi lu itu sebelum semuanya kelar. Kalau lu cuma mau ngomongin soal latar belakang gua, mending lu cabut dah. Gua lagi gak pengen berantem sekarang. Gua sibuk. Sibuk ngurusin soal Darius maksud lu? Siapa lu? Kok lu bisa tahu soal itu? Lu harus tahu Kai, kalau masalah ini ada kaitannya dengan hidup lu di masa lalu. Ini orang siapa ya? Bikin gue bingung aja dah. Gue ada kepentingan lain tapi gue penasaran cerita apa yang orang ini tahu soal kehidupan gue. Apa gue dengerin ini orang aja dulu ya? Siapa tahu informasi yang dia kasih bisa membantu gue dalam mengungkap identitas Darius. Lu sama temen lu sama aja Kai. Kalian terlalu munafik untuk bertanya ke gua informasi soal Darius. Temen gue siapa yang lu maksud? Siapa lagi? Tentu aja pemimpin geng Trisula. Apaan dan yang dia maksud? Udah Kai, kita sudahi basa-basinya. Gue gak mau ngulur waktu lebih lama lagi, karena kita gak punya banyak waktu sekarang. Kalau kita terlambat menghukum Darius, lu akan nyesel seumur hidup Kai. Karena apa? Kok lu diem? Karena Darius adalah orang yang bikin orang tua lu meninggal Kai. Apa yang lu omongin? Lu jangan ngaco. Orang tua gue meninggal karena kecelakaan. Iya, lu emang benar. Tapi yang menyebabkan kecelakaan itu adalah Darius. Ngaco lu. Orang yang bikin orang tua gue kecelakaan udah ketangkep dan mendekam di penjara. Bagaimana bisa lu bilang semua ini adalah ulah Darius? Karena orang yang lu maksud adalah gua, Kai. Berarti lu yang... Iya, Kai, lu bener. Gua adalah orang yang dijadikan tersangka atas dugaan kecelakaan yang terjadi belasan tahun lalu. Anjing lu. Berani-beraninya lu datang ke hadapan gua setelah semua yang terjadi. Lu salah paham, Kai. Gua tahu semua yang terjadi emang gak bisa dibenarkan. Tapi waktu itu gua gak bisa ngelakuin apa-apa selain melakukan perintah dari Samuel. Dan waktu itu gue gak tahu kalau Darius menabrak orang tua lu. Udahlah, karena semuanya udah gak bisa dicegah. Gak usah basa-basi, kita bertarung aja sampai mati. Kai, lu salah paham, Kai. Gue di sini cuma dijadiin kambing hitam, Kai. Pelakunya bukan gua, tapi Darius. Dia yang sudah menabrak orang tua lu hingga tewas di lokasi. Samuel berusaha menyelamatkan Darius agar terhindar dari hukuman. Lalu dia menyerahkan gua ke kantor polisi sebagai tersangka. Kalau emang gitu ceritanya, kenapa lu gak nolak anjing? Kenapa lu mau disuruh gantiin Darius di penjara? Ya, gue bisa apa ngelawan organisasi sebesar itu, Kai? Semua orang nunjuk ke arah gua. Mereka mengancam akan membunuh gua dan berjanji akan segera membebaskan gua secepatnya. Tapi nyatanya mereka membiarkan gua membusuk di penjara. Lu harus percaya sama gua, Kai. Kita sekarang punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan Darius. Tunggu dulu, dari mana lu tahu kalau gua anak dari orang yang Darius tabrak? Ceritanya panjang, Kai. Belasan tahun lalu, setelah Samuel dan Darius berhasil melakukan kudeta untuk merebut geng Akai dari Mr. J, Anton diangkat menjadi kaki tangan mereka, menggantikan posisi Darius. Dan Darius menjadi wakil dari Samuel saat itu. Di malam hari, seminggu setelah kejadian itu, Darius dalam keadaan mabuk menabrak 2 orang pasutri dan melarikan diri. Kabar itu pun terdengar ke telinga Samuel, dan Samuel yang tidak ingin geng Akai hancur dalam semalam, berusaha mencari cara untuk mencegah tertangkapnya Darius. Lalu, dia menunjuk dan mengancam gua untuk jadikan kambing hitam. Gua pun ditangkap, dan Samuel membantu Darius melarikan diri saat itu, tanpa sepengetahuan polisi. Akhirnya, gua dijadikan tersangka.
Terus alasan lu bisa tahu soal orang tua gue dari mana? Saat gue di penjara, Anton ternyata dibukin gue, bahkan berulang kali. Saat itu, gue kira dia yang ngedukung Samuel. Namun ternyata, dia ada di pihak Mr. J. Dia bakal mencari cara dan informasi untuk bisa menghancurkan Samuel dan geng Hakai secara diam-diam. Lu kenal sama Bang Anton? Jadi maksud lu dia yang ngasih tahu lu soal informasi keluarga gua? Ya, lu bener. Waktu itu Anton bercerita ke gua kalau Samuel melatih dan merekrut 2 orang anak dari pasutri korban kecelakaan yang disebabkan oleh Darius untuk masuk ke geng Hakai. Kemudian mereka menjadi pemimpin divisi 3. Dia bilang ke gua kalau Samuel udah gila karena menggunakan lu dan adik lu yang sedang berduka sebagai senjata dari geng Hakai. Apa? Jadi selama ini dugaan gua benar. Dia cuma mau manfaatin gua dan Baron. Rupanya dia adalah orang yang memanipulasi kasus kecelakaan itu. Iya, Kai. Gue juga yakin lu pasti tahu alasan kenapa Anton sangat baik ke kalian berdua. Jadi ini alasan lu mau bantuin gua, Bang. Selama ini lu nyimpen rahasia sebesar ini tanpa menceritakannya sedikit pun ke gua. Ternyata lu udah tahu kalau gua dan Baron adalah anak dari orang yang terbunuh karena kecelakaan malam itu. Jadi apa yang lu butuhin dari gua untuk mengalahkan Darius? Gue butuh kekuatan dari lu dan geng Trisula. Gak bisa. Geng Trisula sudah bubar. Yang tersisa hanya kami bertiga sekarang. Apa maksud lu bubar? Bukankah sebagian anggota divisi 3 bergabung dengan Trisula? Ya, lu emang bener. Tapi itu dulu. Sekarang Trisula dan divisi 3 hanya menjadi masa lalu. Yang tersisa sekarang hanya kami bertiga. Apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Anton bilang kalau Trisula akan menjadi geng yang besar. Kenapa malah begini akhirnya? Tapi Anton bilang geng kalian akan menjadi geng yang besar. Apa yang terjadi sebenarnya? Semuanya terjadi karena kami ingin hidup damai. Dan gue gak mau anak buah gue punya masa depan yang kelam seperti ketua mereka. Tapi siapa sangka, pada akhirnya gue harus memulai kembali perang melawan wakil dari Samuel. Loh, kamu habis dari mana, Hana? Ayah kira kamu ada di dalam kamar, nak. Hana baru pulang dari luar cari angin. Angin kok dicari? Nanti juga datang sendiri. Apa sih ayah? Ayah sendiri tadi pergi kemana? Kok nggak bilang ke Hana mau kemana? Lah, kan ayah udah bilang sayang, kalau ayah mau keluar dulu sebentar. Ya, tapi kan ayah nggak bilang kemananya. Oh, soal itu. Ayah tadi pergi ke rumah seseorang buat minta tolong ngurusin soal preman-preman itu. Ke rumah siapa? Adalah seseorang, dulunya dia punya geng motor gitu. Anak buahnya dulu banyak. Terus gimana ya? Dia mau kan bantuin kita? Waktu itu dia bilang, gimana, ente bisa kan bantuin aneh ngelawan mereka? Maafin gua, Mang, gua nggak bisa bantuin lu. Lah, kenapa, Li? Ente kan banyak anak buahnya. Tinggal ente suruh aja mereka jagain warung aneh beberapa hari. Aneh yakin tuh preman gak bakal berani gangguin warung-warung di kampung kita lagi. Karena gua udah gak punya wewenang apa-apa soal anak-anak itu, Mang. Gua udah lama keluar dari dunia gelap itu. Jadi gua minta maaf sama lu, Mang. Gua gak bisa bantuin lu. Oh gitu ya, Li. Beneran nih, ente gak bisa bantuin aneh. Aneh bayar deh berapapun yang ente mau, Li. Ini bukan soal uang, Mang, tapi soal kebebasan hidup gua. Gua gak mau kembali ke jalan itu lagi. Saran gua ya, Mang, mending lu datang ke kantor polisi aja deh. Lu laporin aja mereka semua. Emang bisa ya, Li? Kayaknya sih bisa, Mang. Coba aja dulu. Berarti dia nggak bisa bantuin kita dong ayah. Ya mau gimana lagi, dia udah taubat mungkin. Ya udahlah, nanti ayah bakal lapor polisi aja ya, biar semuanya kelar dan kamu gak marah lagi sama ayah. Ya udah deh, terserah ayah aja. Hana mau masuk kamar dulu. Lagi di mana, Den? Lu bisa kesini nggak temuin gua? Ini lagi di depan toko nih. Ada apaan emangnya, Kai? Ada hal penting, Den, yang mau gua omongin. Soal apaan? Soal Samuel dan Darius.